Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qawluhu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah Masjid Radhatul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini senantiasa melimpahkan karunia rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang lantaran dari beberapa karunia tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jum'ah. Harapan kita semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tipu daya setan melalui khamr dan judi. Berangkat dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Yang terjemahan bebasnya kurang lebih demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamr, ini bahasa Al-Qur'annya, kalau bahasa kita sekarang yang dikenal narkoba, wal maisir judi apapun bentuknya, wal ansab berkorban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, rijsun perbuatan keji, min amalis syaiton termasuk tipu daya setan, fajtanibuhu maka jauhi
la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan, sesungguhnya setan itu mentargetkan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, untuk menciptakan permusuhan dan kebencian tentunya di antara manusia dengan perangkap khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi dari mengingat Allah, menghalang-halangi dari zikir kepada Allah, wa anis sholah, dan dari sholat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak mau meninggalkannya? Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dua ayat ini kita baca dan kita terjemahkan dengan terjemahan bebas seperti itu, sebetulnya kita itu sudah tahu, sudah ngerti karepe kaya apa gitu, ngerti, kecuali ngantuk. Ketika kita mendengarkan, oh tibake ngono, pasti begitu. Tapi memang perlu diulas biar kita tuh lebih bisa memahami apa sebetulnya yang dikehendaki firman Allah ini. Tentunya adalah sesuai dengan kemampuan kita, bukan kemudian menjangkau yang sedalam-dalamnya, tidak. Saudara, yang pertama, ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Maka didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita orang yang beriman diingatkan dengan ayat ini. Nek wong gak beriman gak dielingno. Wong gak beriman itu gak akan kena perangkap. Wong gak beriman kok perangkap apa? Gak usah dikasih perangkap pun sudah masuk perangkap. Wong gak punya iman. Pada orang yang beriman ini diingatkan melalui ayat ini, sesungguhnya khamr, narkoba, apapun jenisnya, apapun bentuknya, mbuh sing bentuk tablet, mbuh sing bentuk cair, mbuh sing bentuk tepung dan seterusnya, saya tidak tahu itu, karena memang saya nggak hobi itu. Paling-paling ya tahu di medsos gitu aja. Tapi bersentuhan dengan itu memang saya nggak tahu, nggak pernah. Wal maisir, judi apakah yang online atau yang offline? Opo sing jenenge kasino, yang mana di negeri kita ini sedang diperjuangkan oleh mereka-mereka yang bersahabat dengan setan, dengan dalih ekonomi dan seterusnya. Berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, perbuatan keji, perbuatan rijis, termasuk tipu daya setan, perangkap setan. Perintahnya fajtanibuhu, jauhi, agar kamu beruntung, la'allakum tuflihun. Saudara, ini jaminan Allah kalau kita mau menjauhi yang namanya judi, yang namanya khamr, yang namanya narkoba, itu dijamin oleh Allah. Kita akan menjadi orang yang beruntung. Ini harus yakin kita. Orang beriman kok. Kalau nggak yakin ya perlu dipertanyakan di mana itu. Iman tenan apa iman abal-abal? Ketika kita menjauhi, beruntung. Ini janji Allah. Coba kita perhatikan orang yang bergelimang dengan perbuatan-perbuatan seperti itu di dunia saja sudah, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita perhatikan
Ada kasus mungkin juga di medsos atau di TV, seorang istri membakar suaminya, oknum. Itu gara-gara 2 barang haram itu. Ada kasus oknum juga ditembak gara-gara sabung ayam, itu juga masuk dalam judi. Ketika saya masih dinas, banyak orang yang bermasalah rumah tangganya datang ke kantor kami, yaitu disebabkan oleh 2 hal itu. Ya logikanya ya wajar-wajar saja. Kalau seorang istri dia memelihara anak kemudian gak dibelanjani duitin tak digawe judi, digawe mabuk, digawe narkoba, mbuh itu piye carane gak ngerti aku. Istri atau seorang ibu, seorang anak itu butuh biaya hidup, apakah untuk makan, untuk biaya-biaya yang lain. Ketika sudah habis uangnya itu nggak dikasih apa-apa, sopo sing betah. Itu akibat 2 barang haram itu. Sehingga kalau ada orang yang menalar-nalarkan di negeri kita ini, kalau kasino itu nanti dilegalkan itu akan meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Waduh, itu teori. Mungkin koyoke ningkat kayak tapi karena itu nggak dapat ridhonya Allah, ningkatnya tadi, nambahnya tadi diukur dengan resiko yang diderita setelah itu. Mungkin Allah menimpakan azabnya, mungkin Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan penyimpangan. Itu enggak sumbut. Diturunkan yang namanya gempa, diturunkan yang namanya banjir bandang, ditumpahkan yang namanya tanah longsor dan sebagainya. Untuk piro mang batine mau lho. Nek menguri-uri barang haram tadi lah. Ketika itu sudah muncul maka digawe nutupi ora, nyucuk. Udahlah, percaya aja pada Allah itu. Allah itu zat yang maha adil, zat yang tidak pernah zalim. Jangan kemudian kita meremehkan. Dibuktine akan beruntung. Ya beruntung lah. Rumah tangganya masih utuh, anaknya masih bisa sekolah dan seterusnya, beruntung. Bayangkan ketika sudah terjerat dengan yang seperti itu, mau sembuh gak iso. Kalau tahu mau direhabilitasi butuh waktu yang lama. Dikandani iyo mari ngono yo gak iyo. Kayak apa keluarganya? Saudara, kita harus yakin bahwa Allah itu pasti benarnya apa yang difirmankan. Jangan kita meragukan itu. Yang menjawab adalah keimanan kita. Orang yang beriman harus yakin itu. Saudaraku, sebetulnya setan itu kok memasang perangkap itu ben gaya apa? Apa tujuannya? Tadi pada ayat yang 91 sudah diterjemahkan. Misinya setan, target yang ingin dicapai setan itu 4. Yang pertama ini dengan sesama manusia, yang 2 itu dengan sesama manusia, dengan sama makhluk, yang 2 itu hubungannya dengan sang kholik. Dibujuk dengan yang namanya khomer dan judi, dengan yang namanya narkoba itu kepada sama manusia. Apa yang dikehendaki targetnya setan? Ayyuki abainakumul adawata wal baghdha, yaitu diciptakan suatu permusuhan. Yang pertama. Yang kedua, baghdha, kebencian. Sesama manusia kalau sudah dibujuk, sudah masuk perangkap yang namanya khamr dan maisir, yang namanya narkoba dan judi tadi, maka manusia itu akan bermusuhan. Itu yang dikehendaki oleh setan. Yang kedua, saling membenci antara manusia ini. Ustadz, saya itu nggak pernah judi, saya juga nggak pernah mabuk, tapi saya senang bermusuhan. Saya sudah senang saling membenci. Itu berarti kan nggak benar ayatnya. Ya, tetap
ayat itu tidak ada salahnya, pasti benarnya. Ketika kita itu termasuk orang yang senengane musuhan, senengane saling membenci, berarti kita sudah tanpa masuk perangkap, sudah masuk sebagai sahabatnya setan, sebagainya bestinya setan. Naudzubillah min dzalik. Jangan bangga dengan begitu. Ini yang dua. Yang pertama pada sama manusia. Target yang kedua itu adalah dengan Allah, hubungannya dengan Sang Khalik, yaitu wa yasuddakum an dzikrillah, menghalang-halangi dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan menghalang-halangi dari salat. Wong iku lek wis kadung kedanan dengan yang namanya narkoba, dengan yang namanya judi, mereka itu boro-boro karek arepe zikir, boro-boro arepe salat. Sing dielingne ya kok kaya ngono tok. Sing dielingne yang barang haram tok itu, enggak mungkin lah. Hidup itu hanya digunakan untuk melamun saja. Membayangkan kalau seandainya saya dapat nanti saya bisa beli ini. Wih, ketika dia mengkonsumsi yang namanya narkoba, mengkonsumsi ini bukan yang memasarkan atau yang jual beli, karena dia kan yakin dengan untungnya tadi. Untungnya menurut kacamata setan, tapi bukan menurut kacamata Allah. Kalau kacamata Allah kan meninggalkan itu untung, tapi menurut kacamata setan, nek kamu bisnis itu pasti kamu akan beruntung. Nek kamu melakukan itu pasti kamu akan menang. Kalau melakukan dua hal itu pasti kamu akan jaya, pasti akan mendapatkan temanmu banyak, kamu akan menjadi orang yang gaul dan seterusnya. Itu kan tipu daya setan seperti itu. Nah, ketika orang itu sudah gandrung dengan dua hal ini, gak mungkinlah dia zikir kepada Allah itu terhalang oleh dua hal itu. Terus gak mungkin mengingat Allah kapan waktunya. Waktu digunakan entek digunakan untuk dua barang haram ini, gak mungkin. Makanya jelas targetnya seperti itu. Atau kalau dibalik, saya jane ya ora judi, juga nggak mabuk, nggak narkoba, tapi sholatku kok sampai saiki kok ya si aras-arasen ya, padahal umurku 50 punjul. Saudara, kita ini orang yang beriman apa enggak? Kita introspeksi diri kita. Ketika kita merasa diri kita itu beriman, terus ada kewajiban yang namanya sholat, kita tuh ingat kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, ya kita perbaikilah diri kita. Kalau kita merasa itu nggak benar, melakukan perbuatan seperti itu tadi, meninggalkan sholat itu nggak benar, tidak zikir itu nggak benar, ya kita benahilah diri kita ini. Lah ketika kita itu sudah senang dan nyaman dengan tidak sholat, senang dengan tidak pernah zikir kepada Allah, berarti kita itu sudah bersahabat dengan setan, besti dengan setan, dan kita tahu bahwa vonisnya setan adalah neraka. Kita ingat sejarahnya setan, iblis itu dia nanti kembalinya ke neraka. Terus golek kanca saakeh-akehe nang donya iki sing anak turune Adam. Nah, iblis itu meminit yang namanya setan itu dige kanca. Ayo. Golek kanca bareng-bareng mlebu neraka. Kok wong kena pengaruh setan dan dia bangga dengan itu, ya wis mempertahankan yang namanya permusuhan, mempertahankan yang namanya membenci sesama, kemudian mempertahankan yang namanya tidak zikir kepada Allah, mempertahankan bangga dengan tidak sholat, mengabdikan diri kita kepada Allah. Berarti kita senang dan nyaman berkawan dengan setan, bersahabat dengan setan. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku, yang terakhir ingin saya sebagai apa yang perlu kita sampaikan terkait dengan hal ini. Fungsi kita di sini itu adalah hidup di dunia ini. Kita punya tugas yang sangat berat, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saudara, ketika kita sudah merasa terjerat dengan tipu daya setan tadi, ya kita harus segera menjauh. Ya apa caranya nguculi biar kita tidak terjerat di situ.
Karena kita harus menjaga diri kita dari siksa api neraka. Dan kita ingat bahwa ketika kita sudah bergelimang dengan dosa yang namanya narkoba, dosa yang namanya judi, maka jelas kita tahu itu adalah tipu daya setan. Setan itu tempat kembalinya neraka. Nah ketika kita seperti itu ya harus sadar sederhananya, ayo diudari. Kita kembali kepada jalan yang benar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kita sendiri nggak iso njogo, nggak iso ngadoh nih dari siksa api neraka, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita? Tentunya mustahil. Wong awake dhewe ae sik bergelimang dengan dosa seperti itu, apa meneh anake, bagaimana dengan istri kita dan seterusnya. Saudara, perlu saya pesankan juga, sekarang ini yang namanya narkoba itu semakin canggih peredarannya. Kita jangan bangga dulu dengan anak-anak kita, tapi kita tetap berharap memohon kepada Allah diberikan kefahaman, diberikan kecerdasan untuk melihat situasi dan kondisi. Narkoba itu bisa beredar dengan cara apa saja. Bahkan kurir yang datang mengirim barang ke rumah itu bisa saja itu narkoba yang dikirim. Makanya kita harus tetap waspada. Jangan kemudian anakku gak tahu metu-metu kok, insya Allah anakku aman. Ya mudah-mudahan saja aman. Tapi ketika dia di dalam kamar ternyata dia mengkonsumsi narkoba, sing ngirim adalah kurir, apa kita roh? Kadang-kadang anak dibiarkan saja, sedino-dino HP-an dan seterusnya dibiarkan saja, tanpa sholat, tanpa melakukan apa-apa, bahkan mangan pun lupa karena sudah kadung gandrung dengan itu. Kita merasa bangga, merasa nyaman karena kondisinya ada di dalam rumah kita. Saudara, kita harus tetap waspada, karena itu harus kita jaga. Diri kita jaga, keluarga kita jaga, anak cucu kita jaga. Jangan sampai kita lengah, karena perkembangan zaman sekarang ini sudah sangat masif untuk penyebaran yang namanya barang haram ini. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tidak waspada terhadap hal itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita untuk bisa memilah jalan-jalan hidup yang diridhoi, dan kita dijauhkan dari jalan-jalan hidup yang dimurkai, sehingga hidup kita bahagia sejak di dunia sampai di akhirat kala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal waba
wal faksha wal munkar wasuyufal muhtalifata wasyaddaida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min baladi Palestin wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.